wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Mira Armilasari, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Tasikmalaya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas dari modul 1.2, mulai dari diri, tentang trapesium usia, refleksi, nilai, dan peran guru penggerak. Baik, berikut trapesium usia yang sudah saya gambarkan. Mulai dari dot warna abu dari bawah itu di mana usia saya dilahirkan, pertama saya dilahirkan. Kemudian dot warna biru muda itu di mana saya pernah mengalami pengalaman positif pada masa-masa sekolah dari usia 13 sampai 17 tahun. Kemudian selanjutnya di dot warna hitam saya pernah mengalami pengalaman negatif usia 15 tahun pada saat itu MTS ya. Selanjutnya lulus D3 manajemen keuangan syariah usia 22 tahun. Setelah itu saya bekerja di berbagai tempat pekerjaan hingga akhirnya saya masuk di dunia pendidikan di TK Darus Saadah. Karena saya harus linier, akhirnya saya kuliah lagi dan lulus di usia saya 34 tahun. Dan saat ini usia saya 36 tahun. Kemudian berdasarkan peraturan pemerintah, usia pensiun itu 60 tahun. Semoga saya diberikan umur yang panjang. Amin. Untuk selisih usia, pengalaman positif itu dari usia saat ini dikurangi pengalaman positif kurang lebih mungkin selisihnya 19 sampai 23 tahun. Kemudian pengalaman negatifnya juga sama, dikurangi dari usia saat ini sama dikurangi pengalaman negatif, usia pengalaman negatif yaitu 21 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Refleksi saat ini mengenai apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di trapesium usia tadi. Baik, secara keseluruhan alhamdulillah pengalaman positif saya selama saya dulu belajar bersama guru-guru saya, alhamdulillah lebih banyak positifnya mungkin ya, dan ada beberapa yang berkesan. Waktu itu saya duduk di bangku SMP. Waktu itu saya pernah sekolah di Darul Amal, sebuah yayasan ya, boarding school juga di sana tuh. Saya yang berkesan sama Bapak Ustadz ya, manggilnya waktu itu Ustadz Luki. Beliau sangat baik banget gitu ya, perhatian, alhamdulillah. Kemudian Ustadz datang, nah ini juga luar biasa, beliau sangat care sekali gitu ya, khususnya sama saya, tapi sama teman-teman yang lain juga baik gitu ya. Kalau sama saya bahkan pernah main ke rumah saya dulu Ustadz datang, alhamdulillah. Kemudian tapi saya nggak bertahan lama di sana karena satu dan lain hal, saya nggak betah di sana. Saya pindah ke MTSN Pasir Ipis waktu itu. Di sana juga alhamdulillah ya, hubungan saya sama guru baik, bahkan ada yang deket gitu ya. Salah satunya dulu ada Pak Ruslan, beliau baik, terkesan tegas tapi baik sebenarnya sama beliau tuh ya gitu. Kemudian ada Pak Widad gitu ya, kalau sama beliau tidak begitu dekat, cuman cara ngajar beliau itu menyenangkan buat saya karena ada challenge kalau beliau dulu. Saya pernah waktu itu kalau ada yang bisa jawab soal dari beliau dulu fisika, mata pelajarannya fisika. Kalau misalkan bisa jawab pertanyaan dari beliau, duluan keluar gitu kan. Wah, saya dulu tuh seneng banget gitu ya, berkesan sekali gitu. Tapi nggak sampai yang pertama sih, paling kedua ketiga selesai gitu ya, keluar. Soalnya kalau yang kesatunya
ada juara satu teman saya. Jadi dia terus, kalau yang ke satunya bakal ada temennya. Tapi kalau saya tuh paling kedua, ketiga selesai gitu. Dan itu karena saya suka tantangan mungkin ya gitu. Jadi buat saya senang gitu, termotivasi, terpacu gitu untuk belajar dengan metode kayak gitu. Kemudian setelah di sana saya ke SMA Negeri Pangkulon. Di sana juga alhamdulillah guru-gurunya pada baik-baik, dan salah satu yang saya berkesan itu sama guru bahasa Inggris waktu itu. Alhamdulillah deket juga sama saya, rumahnya juga kebetulan deket sama tempat kosan saya, mungkin dari sana juga jadi deket gitu. Nggak tahu beliau waktu itu sempat menceletuk, berkata gini, tuh Mas Mira celeting cerdas. Makanya terngiang-ngiang sampai sekarang gitu ya, celetukan beliau ini. Entah kenapa gitu, maksudnya padahal mah kalau saya gitu nggak ngerasa bagus-bagus banget gitu, bahasa Inggris saya jelek, cuman nggak tahu mungkin kebetulan pas jawab soal beliau mungkin pernah benar apa gimana, nggak tahu pokoknya. Sampai saya tuh malu gitu kan sama teman-teman yang lain karena dikatain gitu. Itu mungkin ya pengalaman yang positif yang berkesan selama saya dulu belajar bersama guru-guru saya. Untuk peristiwa negatifnya selama saya dulu belajar bersama guru-guru saya mungkin ada ya. Dulu itu sebenarnya ini sih kesalahan saya sendiri juga gitu, karena dulu itu pada saat guru saya menerangkan, saya ngobrol bersama teman saya gitu kan, dan guru tersebut melihat kemana sama saya gitu dan teman saya. Tapi yang kena sanksi hanya saya aja gitu dulu teh ya. Terus yang menurut saya itu sanksinya cukup buat saya malu gitu kan dulu tuh. Sebenarnya beliau baik, tadi sudah saya sebutkan salah satunya gitu kan di peristiwa positif saya. Hanya beliau tegas gitu kan, karakternya gitu. Saya juga cukup dekat sama beliau. Entah mungkin ini juga karena kedekatan saya sama beliau sehingga beliau lepas kontrol, mungkin jadi lebih berani gitu maksudnya gitu kalau ke saya gitu. Emang dia suka bercandain gini, was citak lo gitu, kalau ada apa-apa suka gitu kan. Nah pas waktu itu pas saya ngobrol dia nyamperin, refleks mungkin ya beliau itu ambil pensil langsung dikenain ke kepala saya waktu itu. Sampai saya tuh kaget, dan gak lama dari sana saya lari gitu kan ke kamar mandi gitu. Terus kamu saya juga diambil waktu itu karena saya tuh lagi ngobrol tentang bahasa Inggris apa gitu sama teman saya tuh. Nah bahkan kamu saya pun diambil sama beliau gitu kan. Selain sanksinya itu saya digetok pakai itu kotak pensil sama beliau, terus kamusnya aja disita gitu, dibawa. Nah gitu saya lari ke kamar mandi. Di sana saya nangis ya, karena waktu itu yang saya rasakan malu gitu ya diperlakukan kayak gitu. Saya nangis, kemudian disusul sama teman saya, masih ingat namanya Nati gitu kan. Mungkin karena saya gitu kan takut ada apa-apa gitu kan, di kamar mandi juga lama, disusul lah sama teman saya gitu kan. Sebenarnya kalau saya pahami sekarang ya itu sih hanya lepas kontrol aja sebenarnya mah gitu, karena beliau dekat dengan saya gitu, semua orangnya baik gitu, cuman tegas iya gitu, tapi beliau baik sebenarnya gitu, dan saya nggak menyimpan dendam gitu. Hanya kenapa ini jadi peristiwa negatif ya, waktu itu saya sangat kecewa, malu gitu kan, sampai saya nangis kan di kamar mandi gitu kan. Tapi saya nggak dendam sama beliau gitu kan, saya tahu saya salah, dan itu lepas kontrol aja sih kalau menurut saya gitu. Tapi tetap aja mungkin pembelajaran buat saya gitu kan, jangan sampai dilakukan sih nanti ke murid saya gitu kan, karena itu
buat malu. Maksudnya kalau ada kesalahan pun mungkin kedepannya buat saya lebih hati-hati lagi aja, mungkin cara mengingatkannya harus gimana gitu maksudnya. Nggak kayak gitu. Tapi beliau baik kok gitu. Saya nggak sampai kenapa sudah 20 tahun mungkin ya nggak ketemu beliau. Tapi nggak dendam, nggak sakit, nggak apa-apa sih gitu. Beliau baik di mata saya gitu. Hanya waktu itu mungkin lepas kontrol aja sih gitu. Terima kasih Bapak buat ilmunya, mungkin pelajarannya buat saya gitu. Pertanyaan selanjutnya, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut? Yang terlibat dalam peristiwa tersebut, untuk peristiwa positif, saya sendiri, guru-guru, karena banyak ya yang saya alami di peristiwa positif, terus juga teman-teman. Kalau untuk peristiwa negatifnya, saya sendiri, guru matematika, dan nanti teman saya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang? Yang pertama, saya masih kalau ingat dikasih senyum ya, senang gitu ya dengan pengalaman positif saya dulu gitu bersama Ustadz, guru-guru saya gitu. Bahkan terakhir tuh beliau menghubungi saya itu tahun 2018 Ustadz datang gitu. Alhamdulillah beliau masih ingat. Terus merasa lucu yang mungkin dulu saya sakit hati gitu kan, kecewa gitu kan dengan yang diperlakukan guru saya itu. Tapi sekarang kalau diingat merasa lucu karena mungkin itu saya ngerasa salah sendiri gitu kan, karena itu kesalahan sendiri. Terus sampai saya digetok gitu sama guru saya, dasar gitu, kayak gimana ya, murid nakal gitu kesannya saya gitu dulu ya. Jadi enggak sih, alhamdulillah enggak kesal, enggak marah sih kalau sekarang sama beliau gitu, karena itu tadi gitu, saya menganggapnya itu lepas kontrol aja karena beliau dekat sama saya gitu. Enggak niatan dia untuk menyakiti atau memalukan sebenarnya mah gitu, hanya lepas kontrol aja gitu, kalau menurut saya. Kemudian malu di sini bukan malu yang peristiwa yang negatif, tapi malu inget yang guru bahasa Inggris cerdas gitu kan, cerdas jika Mira. Nah itu yang kalau inget malu gitu kan. Di dibilangin gitu, soalnya saya nggak ngerasa gitu bahasa Inggris saya gitu jelek gitu, tapi nggak tahu beliau gitu kan. Itu sih emosi yang saya rasakan hingga sekarang. Pertanyaan selanjutnya, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Karena masa sekolah adalah periode penting dalam menentukan identitas dan kepribadian saya. Pengalaman yang dialami selama periode ini, baik positif maupun negatif, membentuk pandangan saya tentang diri sendiri dan dunia di sekitar saya. Pertanyaan selanjutnya, pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Kegiatan trapesium usia dan roda emosi dapat memberikan pelajaran hidup yang berharga bagi peran saya sebagai seorang guru, diantaranya yaitu pelajaran hidup yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia, yaitu memahami emosi dan fase hidup saya sendiri, membantu saya lebih mengenal diri sendiri, kemudian menyadari bahwa setiap orang termasuk siswa memiliki fase hidup dan pengalaman emosi yang berbeda. Kemudian aplikasi dalam peran saya sebagai guru menjadi lebih empatik terhadap siswa, memahami bahwa mereka juga mengalami berbagai emosi dan tantangan. Kemudian menciptakan lingkungan kelas yang lebih suportif dan inklusif, di mana siswa merasa dimengerti dan didukung.
Bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam satu atau dua kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, dan peran. Sebagai seorang guru, saya meyakini bahwa peran saya adalah membimbing murid dalam proses belajar untuk menemukan makna yang mendalam dalam setiap pelajaran yang mereka terima. Apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Nilai-nilai dalam diri saya yang dapat membantu menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah diantaranya yaitu saya memiliki rasa empati, di mana saya dapat memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Dengan begitu, saya dapat memberikan dukungan yang tepat kepada murid, rekan guru, dan komunitas sekolah. Kemudian, saya berkomitmen untuk berdedikasi penuh terhadap pekerjaan dan tanggung jawab saya sebagai guru, yang menginspirasi murid dan rekan guru untuk juga berkomitmen pada tugas mereka. Terakhir, saya dapat berkolaborasi untuk bekerja sama dengan orang lain, baik itu murid, rekan guru, maupun anggota komunitas sekolah, untuk mencapai tujuan bersama dan menciptakan lingkungan belajar yang harmonis. Apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Peran yang saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah tempat saya bekerja diantaranya yaitu peran yang saya lakukan kepada murid dengan cara memberikan bimbingan individual, membantu mereka mengatasi tantangan, dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk sukses. Kemudian peran yang saya lakukan kepada rekan guru dengan cara memberikan dukungan dan saran kepada rekan-rekan saya, berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk membantu mereka tumbuh secara profesional. Terakhir, peran yang saya lakukan kepada komunitas sekolah saya dengan cara membimbing pada organisasi Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG) dengan cara memberikan arahan dan dukungan untuk mencapai tujuan bersama. Baik, itulah pemaparan modul 1.2 mulai dari diri tentang trapesium usia, refleksi, nilai, dan peran guru penggerak. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.